Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal untuk siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apa kabar kalian nih saat ini? Semoga di pandemi saat ini tidak mengalahkan kalian ya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan dalam beraktivitas kalian sehari-hari. Namun kalian harus tetap ingat dan waspada, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Nah, sayang sekali di situasi pandemi saat ini kita belum bisa nih bertatap muka secara langsung, dan ibu juga belum bisa langsung memperkenalkan diri. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke tahap berikutnya, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama Ibu Ayu Anggriani. Kalian bisa panggil Ibu Ayu. Ibu mengajar di pelajaran bahasa Indonesia. Tahun ini Ibu mulai mengajar di sekolah SMK 10 ini ya, baru tahun pertama ini, tahun pertama Ibu mengajar. Makanya sayang sekali ibu belum bisa berkenalan dan berinteraksi secara langsung dengan kalian. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita bisa berinteraksi atau bertatap muka secara langsung, tidak melalui video seperti ini ya. Nah, ibu lahir di Tangerang 14 September 1996. Usia ibu memasuki usia 24 tahun. Ya, agama ibu Islam, alamat rumah ibu masih tinggal sama orang tua di Kampung Lemo, masih daerah Teluk Naga ya. Kalau kalian sering ke Tanjung Pasir ataupun ke Pantai Muara, mungkin nggak apa-apa lah sekali-kali mampir. Saya lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya ibu itu pernah SMA di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, atau kalian bisa kalian ketahui itu di sekolah PL ya sebutannya. Nah, lanjut aja kita ke tahap materi ya. Untuk tahap materi pertama dalam semester awal kita akan membahas tentang teks prosedur. Namun sebelum kita membahas teks prosedur, ibu akan membuat arahan atau memberi perintah kalian dalam satu semester ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pelajaran ibu, kalian harus minimal membaca 6 buku ya, 6 buku. 3 buku fiksi dan 3 lagi buku non fiksi, terserah ya. Dalam 3 itu kalian mau baca buku novel atau cerita dongeng atau puisi. Nah, kalau non fiksinya kalian bebas mau membaca apa, mau membaca tentang sejarah Tangerang atau mau membaca tentang mata pelajaran kalian yang sukai atau bidang yang kalian minati, itu terserah. Nah, ke-6 buku itu nanti kalian akan melaporkan setiap bulannya. Jadi bulan pertama kalian nih mau baca buku fiksi tentang novel. Nah, kalian harus catat novelnya itu novel judulnya apa, lalu karya siapa, terbitnya tahun berapa, atau dicetaknya itu cetakan keberapa. Nah, nanti yang perlu kalian ingat yaitu kita akan membahas tentang teks prosedur. Ini masih ada kaitannya ya. Nah, nanti setiap babnya itu ada hal-hal terpenting apa sih di novel tersebut. Misalkan di bab pertama tuh ada kata-kata intinya atau kejadian yang terpenting. Nah, nanti perlu kalian ingatkan. Nah, setelah novel pertama selesai, ada novel kedua. Begitu juga laporannya ya. Ada judulnya, nama penulis, terus penerbit, terus cetakannya,
Ya, pokoknya selama 6 bulan ini, kurang lebih 6 bulan ya, kalian harus membaca minimal 6 buku, yaitu 3 fiksi dan 3 non fiksi, yaitu karya atau karya ilmiah. Nah, lanjut aja, kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya kita akan memperkenalkan apa sih itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah cara mengerjakan sesuatu. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan prosedurnya. Nah, kalian tentu tidak asing dengan teks prosedur. Nah, teks prosedur ini kalian telah menjumpainya pada kalian jenjang SMP, bahkan di kelas 1 pun, kelas 10 ya, kelas 10 pun kalian sudah mempelajarinya. Nah, di kelas 2 kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur dan macam-macamnya. Kebetulan di semester pertama ini kalian akan membahas tentang teks prosedur yang macam-macamnya itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu ada teks prosedur secara sederhana. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Nah, dari 3 macam teks prosedur itu, yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, adalah teks prosedur yang segala sesuatunya terdapat 2 atau 3 langkah. Contohnya ya, yang sering kalian lakukan atau yang sering kita jumpai lah ya, yaitu cara mematikan TV atau cara menghidupkan komputer. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, yang kedua adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yang di dalamnya banyak sekali langkah-langkah. Namun langkah-langkahnya itu bisa berubah. Contohnya ya, saat kalian masak mie atau kalian menggoreng telur. Nah, itu kan tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya berbeda-beda. Contoh, kalau ibu masak mie instan, yaitu yang pertama buka dulu kan bungkusannya, lalu masak air sampai mendidih. Ketika mendidih, masukkan mie-nya. Nah, setelah tunggu 3 menit, lalu tuang mie-nya ke dalam mangkuk atau wadah yang sudah kita siapkan. Lalu kalau ibu tuh airnya ibu buang ya kan, ibu masak ulang airnya untuk mie-nya, lalu bumbunya. Nah, ketika airnya yang kedua sudah mendidih, baru dicampurkan dengan mie instannya. Lah, setelah itu mungkin kalau ibu suka pakai telur, ibu tambahkan lagi telurnya. Nah, mungkin itu berbeda dengan cara masak kalian. Tentu cara prosedurnya atau langkah-langkahnya akan berbeda. Nah, yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks yaitu yang di dalamnya banyak sekali langkah-langkah dan berjenjang. Contohnya ketika kalian sedang membuat KTP ataupun kalian sedang merakit mobilan ya. Biasanya para cowok suka sekali merakit mainan mobilan. Nah, itu ada tahapan-tahapannya tentu. Kalau kalian membuat KTP tentu banyak sekali tahapannya. Yang pertama tentu kalian harus menyiapkan foto ya, foto. Setelah itu kalian harus datang ke kantor. Setelah kalian proses foto, terus proses administrasi, tentu KTP-nya tidak akan langsung jadi ya. Nah, itu tahapannya berjenjang. Nah, itu adalah ketiga contoh dari macam-macam teks prosedur. Nah, untuk lebih lanjut, simak bahas tentang struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu terdapat 3. Yang pertama yaitu bagian tujuan, yang kedua ada bagian material, yang ketiga ada bagian langkah-langkah. Nah,
Apa sih itu bagian tujuan? Bagian tujuan ialah ya tentu saja ketika kita membuat mie, kita ada tujuannya, yaitu memasak mie instan, ya kan? Nah, bagian materialnya apa sih? Tentu saja di dalam memasak mie instan ada tuh bahan-bahan materialnya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah wadah wadah untuk memasak mie instan, yaitu untuk memasak airnya kita harus menyiapkan wadahnya, dan kedua kita siapkan airnya. Yang ketiga tentu ya mie-nya ya, mie instannya. Yang ketiga yang kita siapkan adalah mangkuk ya untuk menaruh mie instan, dan tak lupa kita harus siapkan sendok atau garpunya. Selanjutnya kita harus menyalakan kompornya ya, atau gasnya habis atau tidak, tentu kita harus periksa. Banyak sekali tahapannya. Yang ketiga adalah langkah-langkah itu yang tadi yang Ibu ceritakan, yaitu cara memasak mie instan. Yang dari pertama yaitu tentu dimasak dulu airnya. Setelah airnya mendidih, kita buka bungkusan mie-nya, lalu kita masukkan mie-nya, dan setelah menunggu 3 menit kita tuangkan mie-nya ke dalam mangkok. Setelah itu kita campurkan beberapa bumbu yang ada di dalam mie instan. Nah, kalau Ibu tadi tentu Ibu memasak air yang kedua kali untuk mie instan, dan mungkin kalian mempunyai selera yang berbeda. Nah, tadi contoh memasak mie instan itu adalah contoh dari teks prosedur teks prosedur protokol yang berbeda-beda namun sesuai keinginan atau sesuai kondisi. Nah, untuk ingat yang Ibu tugaskan tadi, dalam 1 semester ini kalian harus membaca minimal 6 buku. Nah, dari 6 buku itu ada 2 kategori. Yang pertama ada buku fiksi, dan yang kedua adalah buku non fiksi. Nah, masing-masing itu terdapat 3 ya kan. Kalian harus ingat dan kalian harus baca satu persatu. Terserah kalian mau beli atau kalian mau pinjam atau kalian mau cari di perpustakaan ya kan. Pokoknya yang pertama bebas kalian mau baca novel, cerpen atau puisi dalam buku fiksi. Yang ketiga karya ilmiah, bebas kalian juga mau belajar bahasa Inggris atau mau PPKN atau mau karya ilmiah lainnya. Nah, nanti setelah kalian sudah membaca dalam 1 buku, nanti kalian tulis secara teks prosedur. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahasnya di pertemuan kedua. Nah, semoga yang Ibu sampaikan bisa membuat kalian mengerti dan menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Bye bye.